Halo teman kampus semuanya, kembali lagi bersama aku Rizal Zuageri dalam segmen kita prestasi mahasiswa di channel YouTube Ini Kampusku. Hari ini kita kedatangan bintang tamu seorang wanita perkasa. Bisa dibilang dia Wonder Woman, bisa dibilang dia Iron Woman ataupun apapun itu. Yang pastinya dia perkasa. Teman-teman penasaran semuanya? Kita intro dulu ya. Teman kampus, perkenalkan nama aku Desi Malamta Beruginting. Selamat datang di Ini Kampusku. Teman-teman, seperti yang tadi sudah aku sampaikan di awal bahwa teman kampus ataupun bintang tamu kita hari ini itu adalah seorang wanita perkasa. Mungkin Kak Ginting bisa memperkenalkan diri secara lengkap. Asal universitas dari mana dan asal fakultas serta prestasi apa nih yang udah Kak Ginting raih? Makasih ya Bang udah nanya. Oke, siap. Perkenalkan sekali lagi, nama aku Desi Malamta Beruginting. Aku kuliah di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi di Pembangunan Sosial angkatan 2018. Untuk prestasi ya Bang? Iya. Untuk prestasi aku di bidang olahraga, yaitu namanya bidang olahraga karate. Dan perkenalan dikit boleh Bang? Boleh. Aku di olahraga ini sejak kelas 5 SD ya Bang. Dari kecil aku sudah mengikuti karate dan puji Tuhan aku mendapatkan prestasi dari kecil itu, dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Puji Tuhan aku bisa raih itu. Oke. Nah, teman-teman kampus bisa dengar sendiri. Jadi Kak Ginting ini adalah seorang atlet karate. Makanya di awal tadi udah aku singgung, dia wanita perkasa guys. Hati-hati buat laki-laki yang berani ghostingin nih cewek. Siap-siap dibanting. Oke, Kak Ginting sendiri. Tadi Kak Ginting udah bercerita bahwa Kak Ginting udah menekuni karate ini dari kelas 5 SD ya, betul ya? Oke, benar. Dari kelas 5 SD Kak Ginting udah bisa dibilang udah latihan keras tuh pastinya tuh. Pastinya dong. Udah latihan keras. Lalu gimana cara Kak Ginting menghadapi stigma yang dimana mungkin banyak teman-teman kampus ataupun banyak masyarakat yang memiliki pikiran bahwa seorang wanita itu tidak harus menekuni olahraga karate karena kan ya bisa dibilang baku hantam gitu kan, baku hantam yang pasti keras juga. Nah itu gimana cara Kak Ginting menanggapinya? Aku dulu pernah dikomentari gitu sama salah satu teman, itu kayak kenapa sih harus ikut karate gitu? Kayak perempuan kan bisa kayak entah nari apa kayak gitu kan. Tapi kenapa milih karate gitu? Dulunya aku kayak bercerita kayak nggak semua perempuan itu bisa menari juga. Mungkin aku dikasih Tuhan bakat ke olahraga, dan di olahraga itu aku kayak lebih menekuni gitu. Dan aku tunjukkan ke orang-orang yang berpikir kayak gitu tuh nggak hanya laki-laki yang bisa olahraga karate, tapi perempuan juga bisa untuk melindungi diri, dan bonusnya itulah prestasi. Nah, dengerin tuh guys. Oke, Kak Ginting, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai prestasi yang udah Kak Ginting raih, mungkin yang aku mau tanyain, mungkin teman-teman kampus di rumah juga kepo, orang tua dukung sepenuhnya nggak sih dari awal Kak Ginting menekuni karate ini? Karena kan dari kelas 5 SD, apakah pernah dipaksa untuk mengikuti kelas-kelas yang bisa dibilang mungkin yang notabene-nya diikuti oleh para anak-anak perempuan seperti tari, mungkin ataupun nyanyi, bermain musik ataupun sebagainya. Apakah pernah dipaksa untuk mengikuti hal tersebut atau bahkan dari kecil Kak Ginting udah didukung nih ikut karate? Itu gimana? Mungkin Kak Ginting bisa ceritain ke teman-teman semuanya. Untuk dukungan orang tua ya, mereka mendukung. Tapi awal-awalnya mereka kayak kenapa aku kan kayak ngikut teman kayak gitu kan. Kayak kenapa karate bagus, les aja, lebih ke orang tua tuh kayak lebih les bahasa Inggris, les ini, les itu gitu, biar untuk ke akademik gitu kan. Terus aku bilang kayak
pengen aja kayak gitu. Terus ya udahlah, orang tua pun kasih ya udah nggak apa-apa asalkan itu senang yang aku jalani. Terus sampai sekarang untuk olahraga itu orang tua sangat-sangat mendukung, tapi ada satu kayak orang tua tuh kayak pengen benar nonton aku tanding gitu, tapi aku selalu kayak jangan gitu, kayak jangan nonton gitu. Soalnya aku pernah sekali aku kayak pengen deh nonton kayak gitu, terus aku ya udah kayak datang aja. Ternyata tuh kayak beneran nggak stabil gitu, nggak stabil. Kayak aduh ada orang tua kayak jadinya nggak. Jadi pas ada orang tua tuh tiba-tiba langsung gugup atau gimana gitu kan. Tapi ini juga bisa dibilang suatu motivasi juga untuk teman-teman yang mungkin merasa bosan dengan zona nyamannya seperti yang Kak Ginting sendiri. Mungkin kan anak perempuan itu identik dengan yang namanya masak seperti yang aku singgung tadi di awal, mungkin dengan bernyanyi ataupun hal-hal sebagainya. Tapi Kak Ginting berusaha keluar dari zona nyaman, bahkan mungkin pun orang tua Kak Ginting sendiri maksain dengan Kak Ginting kasih bukti yaitu prestasi ya. Oke, kita sekarang bahas ke prestasi. Mungkin Kak Ginting bisa kasih tahu ke teman-teman di rumah prestasi apa aja yang udah Kak Ginting raih. Mungkin teman-teman di rumah nih juga pengen tahu nih, bahkan sangat-sangat kepo nih. Untuk prestasi, teman-teman pasti udah tahu O2SN. Itu di tingkat pelajar lah kan. Aku pernah ikut O2SN sampai tingkat nasional, tapi aku di situ belum dikasih Tuhan untuk menang. Tapi ada di Kejurnas. Mungkin teman-teman juga tahu yang olahraga kejuaraan nasional itu di Jakarta tahun 2018 atau 17 aku lupa. Di situ aku meraih juara 2 dan akhir-akhir ini sering karena Covid ya kan Bang. Di SBY Cup aku meraih juara 1. Yang kedua ada Dojo 44 di Jogja, itu aku juara 3. Dan yang ketiganya online juga, itu Kejurnas dan aku juara 1. Waduh, Kak Ginting sendiri sampai lupa ya guys ya, menghafal-hafal karena saking banyaknya prestasi yang udah diraih ya Kak ya. Iya. Oke Kak, sebelum lebih lanjut, mungkin yang aku mau tanya secara pribadi, prestasi apa sih yang menurut Kak Ginting sendiri itu merupakan prestasi yang paling berkesan, yang sampai sekarang mungkin Kak Ginting tidak menyangka bisa mendapatkan prestasi itu sendiri di bidang karate ini, di bagian kompetisi yang diadain oleh pihak apa dan itu kapan? Mungkin Kak Ginting boleh ceritain yang paling berkesan bagi Kak Ginting sendiri. Yang paling berkesan mungkin ya, untuk aku yaitu di Kejurnas tahun 2018 kalau nggak salah aku, yaitu aku juara 2 yang tadi aku bilang, aku juara 2. Di situ sebelumnya aku cerita dikit, latihan pasti latihan subuh, latihan sore, latihan lanjut ke malam, dan aku kayak latihan terus kan untuk pengen nih ikut ke Jurnas gitu kan, soalnya gengsinya itu kayak memang seluruh Indonesia gitu, seluruh Indonesia gitu, dan ini nih kayak ke Jurnas bergengsi, dan aku nih kayak aduh harus lolos seleksi, dan aku kayak latihan terus, dan 3 minggu sebelum berangkat aku tuh kayak gara-gara latihan aku cedera dan tulang aku tuh tergeser gitu kan. Dan aku kayak merasa putus asa banget, bisa nggak ya ikut gitu kan, sekali bisa nggak ya ikut seleksi gitu sekali, dan aku kayak telepon gitu kan sama telepon mama, aku nggak sanggup pulang, itu saatnya pulang latihan nggak sanggup pulang, jadi aku dijemput dan mau berobat di sini, tapi nenek yang di kampung, nenek aku di Sumatera Utara, dan nenek aku tuh bisa ngobat. Terus mereka bilang tuh kayak langsung pulang aja gitu, dan aku kayak lebay kayak gitu, hanya gara-gara tulang tergeser, kayak kenapa harus pulang gitu kan, di sini juga banyak itu kan yang bisa ngobati. Tapi di situ
ya udah deh pulang aja. Soalnya mereka tuh maksa pulang aja. Ya udah pulang, dan aku tuh dikasih waktu 1 minggu sama pelatih, dan aku pulang pesan tiket pergi pulang. Jadi aku kayak di drama gitu kan bang. Naik pesawat sendiri pincang-pincang kayak lihat di pesawat tuh kayak nengok jendela, aduh sedih banget hidup aku kayak gitu. Bisa nggak sih aku ikut ini? Ya udah aku pulang sampai ke kampung, aku diobatin nenek aku, dan di situ hari itu aku udah langsung diobatin sampai di Medan. Terus 2 hari aku diobatin, dan hari ketiganya nenek aku udah siapkan semua obatnya udah disiapin, nanti ini ya untuk obat selanjutnya, dan nggak tahu kenapa hari itu nenek aku jatuh sakit gitu kan, kayak jatuh sakit, dan ya udah telepon lagi ini kayak mana, dan sakitnya itu menurut aku nggak terlalu parah, kayak hanya sesak kayak gitu kan, dan aku merasa santai aja, dan besok paginya nanti aku sedih nih bang. Aduh. Gak apa-apa, lanjutin aja. Dan besok paginya itu nenek aku langsung dipanggil Tuhan kayak gitu. Kayak aku kayak merasa, aduh, ini cobaan apa sih Tuhan kayak gitu. Kok bisa di kaki aku tergeser, terus nenek aku hanya bisa ngobatin aku selama 3 hari, dan di situ juga Tuhan panggil nenek aku, dan aku kayak merasa sedih banget gitu. Kayak Tuhan nih setuju nggak sih aku diberangkatin ke kejurnas ini, dan di kejurnas ini nih kayak benar-benar pengen aku lakukan, kayak pengen aku ikutin gitu. Oke. Tapi itu Tuhan tuh kayak berkata kayak nggak tahu juga sih Tuhan gimana maksudnya, dan aku kayak di situ benar-benar putus asa banget. Dan di situ tuh ada paman aku, dia seorang pendeta, dia kayak menasehatkan kayak nggak apa-apa, kan aku langsung pulang tiket kan, langsung suruh pulang kan, karena memang udah dipesan. Nggak apa-apa, tunjukin sama nenek, kamu tuh bisa kayak gitu. Kayak jangan sia-siakan 3 hari yang sudah nenek obat kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayak harus bisa. Jadi tuh kayak semangat aku tuh kayak tumbuh lagi gitu. Kayak harus bisa gitu. Terus udah kan, pulanglah aku, dan aku nggak ngikutin kegiatan adat nenek aku. Kegiatan adat nenek aku dikuburkan. Aku kayak pulang nggak apa-apa. Aku kayak lanjut lagi latihan ringan, memang disuruh pelatih biar nggak kaki aku biar nggak terlalu gimana. Jadi aku disuruh latihan lagi pelan-pelan, tapi terus pas hari H keberangkatan aku kayak, Tuhan bisa nggak ya kaki aku gitu. Aku tuh kayak takut banget, kayak udah takut banget. Terus di hari H tandingnya, aku kayak merasa tuh banyak banget cobaan yang datang. Kayak di hari tandingnya itu kayak perempuan lah kan, kayak tamu perempuan 1 bulanan kan. Aku kayak, aduh kenapa sakit banget perutnya, kayak merasa sakit. Aduh bisa nggak ya. Terus udahlah aku coba lagi. Nggak apa-apa, pasti bisa. Dan puji Tuhan, aku di situ melewati berapa pertandingan, ketemu NTT, ketemu dari DKI gitu kan. Dan aku kayak merasa, aduh terima kasih Tuhan, kayak masuk final aja nggak apa-apa, yang penting tuh masuk final gitu. Dan Tuhan tuh memberikan aku kesempatan untuk masuk final, dan aku ketemu dari Jatim. Final aku ketemu sama Jatim, dan aku puji Tuhan aku diberi kemenangan sama Tuhan, biarpun nggak dikasih Tuhan yang pertama, tapi aku percaya Tuhan pasti udah membuat aku, ini loh kemenangan untuk kamu. Wow, oke, mungkin teman-teman yang ada di rumah, bahkan teman-teman di sini boleh kasih applause dulu untuk Kak Ginting, perjuangannya yang luar biasa. Aduh Kak, aku yang denger aja rasanya kayak, aduh, bisa dibilang dari latihan keras sampai cedera, sampai yang ketemu di mana, mungkin aku singkat aja, nenek dipanggil Tuhan, bahkan sampai harus mengalami lagi yang namanya cobaan-cobaan ataupun tantangan di saat mau bertanding. Tapi di situ luar biasa perjuangan kakak, bisa sampai juara kedua ya kayak waktu itu kan? Ya. Juara kedua dalam kondisi yang bisa dibilang sangat-sangat tidak layak tanding mungkin pada saat itu. Baik secara mental maupun fisik gitu kayak. Oke.
mungkin satu hal yang mau aku tanya. Salah satu orang ataupun bahkan mungkin kakak bisa sebutin orang-orang yang menjadi motivasi terbesar kakak sehingga kakak bisa berjuang sebesar ini gitu untuk mendapatkan prestasi ini. Siapa? Untuk dari yang apa ya, penyemangat aku sampai sekarang itu dibilang keluarga pasti ya kan. Tapi aku kayak lebih ke Tuhan gitu. Ke Tuhan. Kayak, berarti dia kayak lebih nggak tahu kenapa kayak memang ini loh gitu. Dia selalu ngasih jawaban yang pasti gitu biarpun nunggunya lama gitu. Oke, berarti Tuhan lah segalanya gitu ya kak. Oke kak, mungkin satu hal lagi yang mau aku tanyain. Ini kita bahas ke masalah yang pribadi, kita buang masalah yang sedih-sedihnya. Nah mungkin teman-teman kampus di rumah ini kan juga pengen tahu di balik sosok sangarnya, di balik sosok perkasanya Kak Ginting ini. Kak Ginting ada pacar nggak sih? Wah. Nah, gimana tuh? Ada pacar nggak sih? Enggak. Oh, mungkin teman-teman yang mau daftar ke Kak Ginting mungkin bisa langsung chat Kak Ginting ya Kak ya. Nanti IG-nya bisa ditulis di bawah. Udah. Oh, udah ada pacar? Enggak. Aduh. Oke. Mungkin teman-teman di rumah nih bisa. Udah. Bisa langsung aja ya hubungi Kak Ginting ya. Bagi yang jomblo. Oke. Nah Kak Ginting, setelah tadi Kak Ginting udah ceritain segala macam perjuangan ataupun jatuh bangunnya Kak Ginting, mungkin Kak Ginting boleh dong kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, gimana sih cara ngatasin di saat lagi down ataupun segala macam agar mereka bisa bangkit lagi. Mungkin teman-teman bisa termotivasi dengan adanya semangat dari Kak Ginting. Mungkin Kak Ginting boleh kasih semangat untuk teman-teman itu. Oke, mungkin aku bilang untuk misalnya lagi down ya, satu aja kayak ingat orang-orang yang disayang. Oke, itu aja Kak ya. Oke. Lalu Kak, satu hal lagi deh terakhir deh. Karena Kak Ginting latihannya keras, lalu latihannya kan juga harus rutin ya Kak ya. Pagi, siang, sore, malam tuh ya. Siang enggak? Oh siang enggak? Pagi, berarti sore, malam. Pagi, sore, malam. Oke. Dengan jadwal kompetisi yang bisa dibilang lumayan padat juga ya Kak ya. Kuliahnya gimana sih Kak? Terganggu nggak sih atau gimana cara Kak Ginting mengatasinya? Kalau untuk kuliah aku merasa nggak terganggu sih. Ya. Okay. Aku udah sempro guys. Udah sempro, ini boleh dicontoh guys. Bisa meraih prestasi tapi pendidikan juga harus dikedepankan. Ya, aku kayak untuk teman-teman mungkin bisa jadi contoh tapi nggak apa-apa sih. Aku bisa dibilang tuh aktif di organisasi kampus dan di organisasi luar juga aku bisa dibilang aktif dan aku mengikutin juga ya paduan suara kayak gitu kan. Paduan suara. Aku kayak harus bisa kayak mengatur waktu meskipun kayak orang rumah tuh kayak apa kemana sih kayak jarang pulang gitu, tapi aku kayak lebih suka menghabiskan waktu aku untuk yang aku suka. Oke, mantap. Oke. Kak Ginting, terima kasih nih udah hadir di channel YouTube ini Kampusku. Sekali lagi terima kasih Kak Ginting. Siap. Harapannya semoga apapun yang Kak Ginting cita-citain ke depannya bisa tercapai. Amin. Dan kiranya bisa selalu membanggakan orang-orang yang Kak Ginting sayang. Oke, Oke. sekali lagi terima kasih Kak Ginting. Oke. Mungkin teman-teman sekali lagi boleh kasih applause dulu untuk Kak Ginting yang mempunyai prestasi dan perjuangan yang luar biasa. Memang inilah salah satu contoh wanita yang perkasa seperti yang awal tadi aku bilang. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembicaraan aku dengan Kak Ginting. Teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan dan terus pantengin channel YouTube ini Kampusku. Jangan lupa untuk terus share, like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi, jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya ya. Sekian dulu pembicaraan kita, sampai ketemu di segmen-segmen ini Kampusku selanjutnya. Selamat sore dan dadah. Dah.